يمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عابدي وسن أو عابدي صنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah alaimu Quran sebab nanti di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Quran. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Quran. Insya Allah di pagi hari menjelang siang kita akan berdialog dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Yang megang Quran ayat 88 surat Al-Baqarah. Apa itunya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به فلعنة الله فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم وأن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu kembali mengingatkan kepada kita apa yang kita ketahui dalam bacaan tersebut berdasarkan tajwid yang berlaku. Wa qalu qulubuna gulf. Ada wakaf apa? Qala al-waqfu awla, lebih utama berhenti di situ. Wa qalu qulubuna gulf. Gulf, paknya bawa gulf. Nah, dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ballana'ahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Itulah bacaan awal surat Al-Baqarah 88. Sekarang sesuai dengan kata Imam Jazuri tadi, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid dosalah dia. Waqa mad asli alasannya qaf fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi 31 maksurah mamdudah. Huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw, iya. Wa qalu mad asli sama cuman domah ketemu wa. Qulu asli buna, asli gulf. Karena ada qala al-waqfu awla, lebih utama berhenti di gulf ya. Nah, kemudian bal idgham mutamasilen, lam bertemu dengan lam, kemarin sudah dibahas. Ballana'ahumullah asyamsiyah, lamnya lam jalalah. Apa alasannya disebut asyamsiyah? Karena alif lam bertemu dengan lam. Ciri yang kedua ada tasydidnya. Yang ketiga
alnya tidak dibaca. Yang keempat hurufnya ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, to, zo, lam, nun. Karena hukum al terbagi dua, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Sama dalam ilmu tajwid huruf hijaiyah ada 28, 14 buat asyamsiyah, 14 buat al-qamariyah. Lanjut, bikuf rihim. Jangan kaku bikuf rihim, tapi bikuf bikuf rihim. Jangan bikuf rihim, kan kaku kedengarannya. Him idhar syafawi karena mim sukun ketemu dengan fa. Jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Jika ketemu dengan mim idgham mimi. Tapi kalau dalam kitab Isfatul Tuhfal itu termasuk idgham sogir. Karena saya di ibu-ibu sana Al-Hijrah itu Tuhfatul Atfal kitab tajwidnya, karena Fitahu Tajwid udah hatam. Jadi semua kitab tajwid ada 5. Nah insya Allah kita nanti akan baca semua. Yang penting panjang umur masih mau ngaji. Ya, kita baru Fitahu Tajwid belum selesai. Di sana udah selesai. Baca kita Tuhfatul Atfal. Ini salah satu di antaranya. Kita kan biasanya mutamasilan. Ya, di sana lain. Idgham asgor. Lanjut, pakoli lam idgham biguna tanwin bertemu dengan mim karena idgham terbagi 2. 1 biguna dan bila guna. Huruf bila guna 2 yaitu lam ra. Biguna 4 yaitu yanmu ya nun mim waw. Ini termasuk biguna tahan. Faqalilan tanya 2 harakat. Mamma asli yu'minun mad arid disukun karena mad asli di wakafkan. Jika diwasal enggak terjadi mad arid. Ya, saya baca faqalilan ma yu'minuna walamma. Jadi gugur mad arid sebab diwasal. Kalau diwasal walam ma asli mad wajib mutasil. Alasannya mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata yang gak bisa dipisah. Si ja sama si ahum gak bisa. Ciri yang kedua ada alif mamdudah. Tu alif mamdudah dalam tafsir Jalalain asli enggak ada tanda-tanda. Ya. Kemudian hukum madnya 2,5 alif 5 harkat. Not hafaz qiraat lain 6 harkat. Walamma ja'ahum idhar sapawi kita bun idgham biguna udah tadi. Min izhar karena nun ketemu dengan ain. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Indillah in. Ikhfa, ikhfanya ikhfa akrab karena ikhfa terbagi 3. 1 akrab, 2 ab'ad, 3 ausat. Ini termasuk akrab. Cara membacanya min indil indi udah dekat ya. Min indillah dillah asyamsiyah. Lamnya lam tarkik dibaca tipis. Indillah bukan indal, jangan, tapi indillah tipis. Musaddiqul idgham bila guna atau idgham kamil karena tanwin bertemu dengan lam. 5 ma'ahum wa kanu min ikhfa ab'ad karena nun ketemu dengan qaf.
ikhfa akrab hurufnya 3, ta, dal, to, abad 2, qaf, kaf, sisanya ausat 10 ya. Jadi bacanya wakanu mulutnya dilebarkan ya, kena abad itu jauh. Qalqalah sugro, kena qalqalah terbagi 3, 1 sugro, 2 kubra, 3 akbar. Hurufnya ada 5 yaitu baju di toko atau kutubu jadid min qablu yastaftihu na'ala allazi nakafaru. Ada wakaf apa? Jim, jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh lanjut. Boleh berhenti yastaftihuna 'alal ladzina kafaru atau 'alal ladzina kafaru palam tajibul gunah kena tasydid ma asli mad wajib mutasil disambut oleh hamzah. Kalau oleh alif majaiz munfasil. Bedanya kalau alif mad jaiz, kalau hamzah mad wajib. Ja'ahum mutamasilen atau idgham asghar ya. Nah, kemudian ma arafu kafaru bihi masilah qasira disambut fa kecuali disambut alif. Ini terjadi hanya paha domir ya. Jadi kafaru bihi falamma fala'natul asyamsiyah fala'natullahi alal qamariyah, karena alif lam bertemu dengan kaf. Ciri yang kedua ada sukun, alnya dibaca hurufnya 14 yaitu alif, ba, jim, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, iya. Kafirin, ka asli, firin hari disukun, tanda wakaf. Tanda wakaf ada nggak? Nggak ada, karena di akhir kalimat. Bi samash tarau, bi samash, ini shinnya tapasi usto tengah-tengah, jangan terlalu tebal. Jangan bi samash tarau, jangan bi samash tarau harfu lin, karena sebelum waw sukun ada fathah. Huruf lin ada 2 yaitu waw iya jika di akhir kalimat mad lin. Makanya di sini nggak ada mad. Bi'sa mashtarau bihi masilah tawilah, ingat hadomir di depannya ada alif, dan yang kedua ditambah alif mamdudah. Dalam kitab aslinya nggak ada, tapi kita udah tahu rumus, setiap masilah tawilah pasti ada alif mamdudah. Ang ihfa ausat pusahum idhar sapawi, ada tanda wakaf? Nggak ada. Anfusahum ai idgham bigunah atau idgham nakis. Ayakfuru asli bima majaiz munfasil, karena mad asli disambut oleh alif dalam 2 suku kata, yang kedua ada alif mamdudah. Hukum madnya boleh dibaca 3 wajah, 1 alif, 2 alif, 2 setengah alif, 5 harkat. Boleh dibaca ayakfuru bima boleh, bima
ifa awsat zalalu asyamsiya baghyan izhar tanwin bertemu dengan alif baghyan ai idgham nakis atau bigunah ayyunazzilallahu min ifa awsat mulutnya tengah-tengah min fadlih dod huruf itbaq atau isti'la jadi baca tebal fadlih dengan fad jadi qalqalah ya min fadlihi hi masilah qasira ala mad asli lam fathah bertemu dengan alif alifnya alif apa nih alif maksurah alif bengkok ya tanpa titik kalau yang lempeng kan maksurah rosam kalau yang bengkok maksurah kayak yang bendera mamdudah itu alif ya mai idgham nakis atau idgham bigunah yasha mad wajib min izhar iba dihi qasirah disambut oleh fa faba mad wajib disambut oleh hamzah bi godobin idhar raqiq ala asli godob ada tanda qala al waqfu awla lebih utama berhenti baba'u bi ghadabin ala ghadab be qalqalah kubra di akhir kalimat kalau akbar ada tasydid ya seperti tabat yada abi lahabin wa tab baru pantulkan ini enggak ala godob langsung walil kafiri na'azabun muhin adil disukun wallahu a'lam bissawab. Sekarang artinya waqalu mereka berkata siapa yaitu orang-orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biistizaa dengan mengolok-olok mengejek menghina kulubuna gulf ini kulubuna hati kami adalah gulf apa gulf di sini jam'un agluf ai muqsyatan bi agtiyatihi fala ta'i matakulu qala ta'ala bal la'anahumullah. Di sini tertutup gulf. Jadi hati kami tertutup. Mereka berkata hatinya tertutup ya. Nah, kemudian bal bahkan la'anahumullah sungguh Allah mengutuk mereka bikufrihim dengan sebab kekufuran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalilam mayu'minun sangat sedikit apa yang mereka imani. Nah ini kembali faqalilam mayu'minun sedikit sekali mereka apa yang mereka imani. Maknya ini zaidah tambahan. Kemudian walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum tatkala ja'ahum datang kepada mereka kitabun yakni kitab min indillah dari sisi Allah musaddiqul lima ma'ahum mereka membenarkan lima apa-apa yang ada ma'ahum beserta mereka minat taurati wa huwal Quran yang terkandung dalam kitab Taurat. Begitu cocokkan kitab Al-Quran dengan Taurat ternyata
cocok, pas ya, bahwa Nabi Isa adalah Nabi bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti itu kan ada penyelewengan apa? Ya, penyelewengan Al-Quran dengan Taurat. Padahal Tauratnya mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Apakah engkau yang mengatakannya Isa mengajarkan terhadap mereka bahwa Tuhan itu tiga? Kata Nabi Isa, tidak. Mereka sendiri yang berkata salasun salasa, Tuhan ada tiga. Padahal Tauratnya satu, Esa. Wa kanu min qablu, dan istilahnya di sini wa kanu adalah mereka min qablu, sebelum yastaftihuna, yaitu memohon pertolongan, ayastansiruna alal lazina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka kenali, kafaru bihi, dengan kekufuran mereka, yaitu dengan sebab bihi hasadan wa khaufan ala riyasati wa jawabil lamal ula, dalun alaihi jawabun asaniyah. Kata musannif, kenapa mereka? Karena mereka dengki, iri, ya, khawatir ala risayati, di dalam masalah kepemimpinan itu jatuh kepada tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya semenjak Nabi udah ada seperti ini. Kenapa? Sentimental. Kalau bahasa kita sentimental. Dianggap makar lah, dianggap macam-macam, kan gitu. Nah, ini kembali pada kita semua. Lanjut, falamma ja'ahum, tadi ma'arafu kafaru bihi, kemudian fala'natullahi alal kafirin, maka Allah sungguh mengutuk orang-orang kafir. Kenapa? Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, yaitu ayakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallah. Di sini yaitu bi sama, seburuk-buruknya siapa? Ashtara, mereka yang menjual, aiba'u, itu menjual, bihi, dengannya, anfusahum, diri mereka sendiri. Dengan apa mereka menjual? Itu minas sawabi, dengan pahala, ya. Jadi mereka kekufuran sama dengan menjual, istilahnya pahala. Seharusnya pahala diraih dengan sebab iman, karena mereka kafir kepada Allah, seakan-akan mereka menjual pahala. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Sama dengan orang Islam masuk agama lain, itu sama dengan menjual apa? Pahala. Seharusnya dia dapat pahala karena dengan imannya, dengan Islamnya, tapi karena dia murtad, otomatis jadi dia menjual. Ini naudzubillah min dzalik. Ayakfuru, bahwa kekafiran mereka, ayat kufrihim, kekafiran mereka, bima anzalallah, dengan sebab diturunkannya oleh Allah, bagyan ayyunazzilallahu min fadli ala mayyasha'u min ibadi. Bagian karena maf'ul lah, ini termasuk maf'ulah, karena hasudnya mereka, dengkinya mereka, liyakfuru ay hasadan ala ayyunazzilallah, karena dengkinya mereka, liyakfuru, melakukan tentang kekafiran karena dengki alias iri, ala ayyunazzilallah, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitakhfif wa tasdid, boleh dibaca ayyunazzalallah, boleh dibaca ayyunazzalallah, tanpa tasdid boleh. Ini bitakhfif, diringankan, ayyunazzalallah. Tapi kalau pakai tasdid ayyunazzilallah, itu boleh bitakhfif wa tasdid. Kalau keterangan itu Jalalainnya, min fadlih, yaitu dari
apa min fadli al wahyi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ala mayasya atas siapa saja yang Allah kendaki li risalati dengan kerusulan yang Allah utus min ibadihi dari hamba-hamba Allah. Pabau bigodobin ala godob, maka mereka kembali airoja'u bigodobin dengan kemarahannya minallah bikufrihim, kemarahannya Allah dengan sebab kekafiran mereka dengan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tangkirul ta'zib, mereka istilahnya yaitu dengan mengingkari tangkiru, ini termasuk jadilah termasuk nakirah li ta'zimi karena mengagungkan ya, ala godob atas yang dimurkai alias yang dibenci dengan kembalinya mereka. Kemudian yang terakhir walil kafirina azabu muhin zu ihana, bagi orang-orang kafir adalah siksaan yang sangat hina. Muhin itu hina. Kayak apa hinanya? Hinanya karena selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Kira-kira hina enggak? Kalau orang Islam yang maksiat, yang berbuat dosa, masuk neraka, masih suatu saat dipindahkan ke surga. Tapi kalau orang kafir, nggak ada toleransi selama-lamanya. Mereka makanya siksaannya sangat hina. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang tafsir bebasnya. Ini adalah ayat di mana Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana hati mereka, hati orang-orang kafir yang sudah ditutup oleh Allah. Istilah ayat lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun. Di dalam ayat pemula kan itu khatamallah, Allah telah mematri, apa matri? Mengunci, memantek itu kan. Allah telah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka, pandangan mereka, seakan-akan mereka nggak mau menerima kebenaran. Sekalipun ada nasihat, ceramah, pernyataan maulid ataupun pengajian segala macam, itu mereka pura-pura nggak dengar. Karena telinganya udah di apa? Udah dikunci sama Allah. Cuek aja kalau bahasa kita. Ya, walaupun dia dengar, nggak masa bodoh kan gitu. Itu nauzubillah min dzalik. Ya, malah keberanian mereka adalah istiza, yaitu menghina, mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ente anak kemarin tahu apa? Siapa guru kamu? Kok kamu mengaku sebagai rasul? Itu kan, itu macam-macam olok-olok mereka. Jangan-jangan ente mulai gila ya Muhammad. Ya Allah, sampai segitunya olok-olok mereka. Saking apanya nih? Saking dengkinya kepada Nabi kita, diangkat oleh Allah sebagai rasul yang diberikan wahyu, yakni Al-Quran. Nah ini kembali. Jadi hati mereka istilahnya itu tertutup. Ini jam'un daripada ulik, yaitu ditutup oleh Allah hati mereka. Makanya dan Al-Baqarah sebelumnya tadi dikunci hati mereka, ditutup hati mereka, pendengaran mereka maupun pandangan mata mereka. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, ini tutupannya ini adalah falatani, maka tiadalah istilahnya memelihara matakulu kalau Allah apa yang difirmankan oleh Allah, nggak mau dengar. Padahal mereka dengar tapi pura-pura nggak dengar. Coba di masjid ada baca Quran, baca salawat, di sebelahnya orang kafir, kira-kira mau dengar nggak? Malah TV-nya digedein. Saking nggak mau apa tuh? Nggak mau dengarnya itu sampai gitu, masya Allah. Ya, nah ini satu. Yang kedua, bala'nahumullah alil idrabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Allah akan mengutuk mereka, melaknat mereka
ab'aduhum karena jauhnya mereka an rahmatihi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dianggap jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah? Karena mereka nggak peduli dengan perintah Allah, nggak peduli dengan keyakinannya terhadap Allah. Nah, ini yang perlu kita sikapi, jangan sampai iman kita ini kendor alias kurang gara-gara corona. Lebih takut sama corona daripada Allah. Itu ab'aduhum, mereka ada jauh, lemah iman mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian sewaktu Jumat kemarinnya ini di Komplek DKI, sebelumnya ada pemberitahuan yang batuk harap sholat di rumah saja. Sedangkan saya mau khotib, saya lagi batuk lagi. Astagfirullah. Karena AC malum Komplek DKI ada 10 kali AC di satu ruangan. Memang masjidnya luas. Ustaz nggak ke depan, enggak kenapa? Dingin, aneh nggak tahan. Aneh kan kalau sama AC kayaknya nggak apa. Waktu ke Mekah aja orang berebut pengen dengan saya satu kamar. Syaratnya jangan nyalahin AC kalau sebelum saya tidur. Masih berebut juga tuh. Nggak apa-apa, yang penting sama Ustadz. Kalau mau Ustadz kan enak, kalau sesuatu kita bisa nanya segala macam dan sebagainya. Silakan, tapi syaratnya sebelum saya tidur jangan pakai AC. Sedangkan kalau di hotel Arab kan kayak apa AC-nya? Kan besar-besar, ya. Nurut juga tuh mereka tuh. Setelah saya tidur baru mereka begitu terasa dingin kita bangun jam 2, mereka tidur. Kan gitu. Ini contoh. Jadi makanya kalau saya batuk zaman sekarang kan istilah kasar kentut lebih baik daripada batuk. Sebab kalau batuk dianggap corona, kalau kentut udah biasa. Sampai zaman Rasulullah ada sahabat kentut diketawain, kata Nabi, emang ente nggak punya kentut gitu? Sampai diketawain gitu bahasa kita. Sekarang begitu tuh, kentut lebih baik daripada batuk. Makanya ya Allah, saya sekeras tenaga berdoa, ya Allah mudah-mudahan selama saya khutbah ini jangan sampai batuk. Sebab kalau batuk terus bisa diturunin dari mimbar. Ustaz udah cukup deh. Khawatir menular nih virus corona, kita khawatir gitu ya. Makanya kita berdoa sama ya Allah mudah-mudahan jangan sampai saya batuk ini. Alhamdulillah tuh nggak batuk sampai selesai khutbah. Ya ini termasuk sampai segitunya mereka ya khawatir dengan corona, dengar batuk karena bisa virusnya menular. Masya Allah. Udah gitu wajib pakai masker lagi, jarak lagi. Ya Allah Rabbi. Kemudian bikufrihim walaysa adamun qabulihim, yaitu lil khal fi qulubihim, tiadalah ada bagi mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah cidra mereka dalam hati mereka. Mereka telah berani mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah janjikan mereka akan dikutuk oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka. Tiadalah mereka diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Karena hati mereka sudah cidra. Faqalil ma yu'minun ay ma zaida lana kidil kilati ay imanihim qalila laitu jiddan. Nah di sini faqalila mayu'man, sedikit sekali mayu'minun, apa yang ada dalam hati mereka. Ay ma zaida litakidi, untuk menguatkan yang sedikit tadi itu imanihim, iman mereka. Jadi sangat sedikit iman mereka. Di satu sisi terkadang kalau ketemu dengan Rasulullah, ya Muhammad, ane ente percaya ente Rasul. Begitu ketemu dengan temannya, ane si pura-pura aja Muhammad. Itu namanya apa? Munafik ya. Banyak orang sekarang itu. Di mana? Na'udzubillah min dzalik. Itu kembali qalila imanihim tadi, sangat sedikit sekali iman mereka. Qalila jiddan, sangat sedikit sekali ya. Walamma ja'ahum kitabun min indallahim musaddiqan lima ma'hum minat taurati wal alquran.
tatkala didatangkan kepada mereka kitab, yakni min indillahi, dari sisi Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran. Tatkala didatangkan kepada mereka Al-Quran dari sisi Allah, musaddiqo, membenarkan mereka, lama mahum, apa-apa yang istilahnya ada beserta mereka dalam minat Taurati, kitab Taurat mereka membenarkan, ya, datangnya Al-Quran dicocokkan oleh mereka, ternyata cocok, tepat istilahnya, ya. Nah, namun kembali tadi, wakanu min qabli yastaftihuna, dan istilahnya wakanu, mereka adalah min qablu, sebelumnya itu datang apa yang Allah datangkan kepada mereka, yastaftihuna, yaitu memohon pertolongan, alalladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir, yaquluna Allah mansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhir zaman. Nah, ini mereka minta pertolongan terhadap orang-orang kafir, bukan minta tolong Islam kepada kafir, bukan. Yaquluna, orang-orang muslim, orang-orang yang percaya kepada Allah dan Al-Quran, yaquluna, mereka berkata, Allah mansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhir zaman, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami atas mereka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus akhir zaman, pada akhir zaman. Ini saya ingat kalau saya ngajar subuh di daerah Paseban tuh, imam baca kunutnya gini, setelah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait, Allahumma ansurna mujahidina fi Palestin wa Syria wa kulli makan wa zaman, Rabbana taqabbal minna. Itu kunutnya gitu tuh. Ya, jadi minta tolong kepada Allah supaya saudara-saudara kita yang ada di Syria dan di Palestina ditolong oleh Allah, bahkan pikuli makan wa zaman, dari setiap tempat dan di mana saja mereka berada. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah doa kami. Terus setiap subuh bacanya itu tuh. Ya. Nah, ini ya kalau kita kan biasa. Kalau dia pakai apa? Allah mansurna mujahidina fi Palestina wa Syria, ya Allah, tolonglah isimnya para mujahid, orang yang berperang di jalan Allah di Syria maupun di Palestina. Nggak tahu kalau Indonesia sendiri lagi cuman bagusnya pikuli makan wa zaman, di setiap tempat dan waktu, gitu kan. Masuk kan Indonesia ini? Indonesia perlu ditolong juga, masalahnya lagi diobok-obok secara internal maupun eksternal kan gitu. Masya Allah, dalam hati ente doain negara Syria sama Palestina, nggak tahu di Indonesia lagi diapain. Perang dingin ya. Masya Allah. Ini kembali ya, tapi saya kalau bandingkan dengan di Masjid Aqsa, di sana Masjid Palestina, itu baca doanya di dunia yang paling panjang di sana. Kayaknya negara manapun, apalagi Mekah, Madinah, nggak pakai kunut ya. Tapi kalau Masjid Palestina, subhanallah, kita udah pegel ngaminin masih tambah lagi, udah suasana dingin, angin kencang, kira-kira kayak apa? Kita jam 2 udah ke Palestina masjid, ya, Masjid Al-Aqsa itu kayak begitu suasananya. Tapi kunutnya panjang, luar biasa. Kalau kita kan sedang-sedang aja, nggak ada tambahan, nggak dikurangin. Kalau tadi lain lagi kunutnya. Kemudian mana tadi? Falamma ja'ahum ma'arafu minal haqqi wa huwa ba'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala didatangkan kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka kenal, minal haqqi, dari kebenaran, wa huwa bi satuli nabi, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bihi, mereka tetap mengingkari dengan hasadan, karena dengkinya kepada Nabi. Apa sih yang mereka khawatirkan? Nah, itu wa khafaan ala riyasah, mereka khawatir mereka di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ditakuti oleh mereka.
Kalau di Indonesia, siapa yang dapat ya? Ini kembali Masya Allah. Berarti kan contoh, makanya ada yang berkata tentang masalah peristiwa di zaman Rasulullah daur ulang, ya, daur ulang banyak. Sejarah-sejarah dulu akan terulang kembali. Itu jangan kaget umpamanya, ya. Ya seperti contoh gimana sih Rasulullah ketika dihadang, dirintangi oleh si Abu Lahab sebagai pamannya dengan istrinya sendiri, itu sedemikian rupa menghalangi Nabi dalam melakukan dakwahnya. Sekarang sama nggak nih? Sama nggak? Nah itu daur ulang kan, sejarah ditimbulkan kembali oleh Allah bahwa zaman dulu pun sudah terjadi seperti itu. Kita nggak perlu aneh. Ya, kenapa? Itu semua udah melupakan janji Allah, akan Allah mengulang kembali sejarah tempo dulu terjadi masa sekarang. Jadi kita jangan geregetan. Jangan marah nanggapinya. Kenapa? Lah orang udah ada zaman dulu. Kenapa bingung? Ya. Kemudian yang terakhir tadi, karena khawatirnya tadi mereka takut istilahnya tentang kepemimpinan. Ini jawab lama yang pertama, menunjukkan atas jawab yang kedua. Pala natullah alal kafirin nabi samastarau ba'u bihi anfusahum ay halzoha minasawabi wa ma nakaratun bimakna sayatina lifaili bisa wal mahsus, yaitu bizanni. Jadi maka Allah mengutuk orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena mereka telah berani menjual diri mereka, yakni hadzoha, bagian mereka, minasawabi, dari pahala. Seharusnya mereka kalau beriman pada Allah dapat pahala, tapi karena mereka ingkar kepada Allah jadi dapat dosa, seakan-akan menjual pahala. Itu naudzubillah min dzalik, ya. Nah kemudian berikutnya kata Allah ayakfuru aykufrihim aykufrohum ayyakfuru, yakni kekufuran mereka bima anzala, terhadap apa yang Allah turunkan minal Qur'ani, terhadap Quran. Coba kalau Allah berkata wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin qala bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kalau ayat-ayat Allah dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir, apa yang mereka katakan? Ya ini sih cerita zaman dulu, ini cerita dongeng, legenda, itu kan? Itu mereka enak aja kalau dibacakan ayat Allah, wah ini sih cerita legenda, cerita kuno ini mah, ya nggak perlu dengerin deh, nggak perlu diperhatiin. Tapi Allah katakan bahwa bal rona ala qulubihim, bukan Qur'annya cerita dulu, tapi hatinya memang udah bekarat. Nah kalau orang bilang bekarat kira-kira gimana? Ibarat golok nggak dipakai-pakai, bekarat kira-kira gimana? Tumpul ya. Seperti waktu saya ngaji sama Kiai Al-Maghfur Hajanan Said, dia ngambil golok panjangnya 30 cm, Madein Ciomas yang terkenal goloknya. Nah, itu udah bekarat, wangi, war. Ini golok puluhan Belanda nih, dipotong lehernya pakai golok ini. Ya Allah, zaman Belanda. Kita ngeri juga dengarnya aja, puluhan Belanda digorok lehernya pakai golok. Kita pegang, astagfirullah, berat juga, padahal cuma 30 cm. Itu saya ingat aja. Tapi kalau latihan pakai golok itu ngeri juga. Latihan dibacok. Itu kan Masya Allah. Saya ingat, jadi kembali kepada kita semua ini. Yang terakhir tadi bahwasanya ayanazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Nah kekufuran mereka dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, bagian karena mereka yaitu sentimen alias hasud, dengki kepada Nabi yang diberikan Al-Quran oleh Allah.
Nah, sehingga ala ghadab itu ala ghadab min ibadihi, bahwa apa yang Allah kendaki karunia ai wahyu yang Allah berikan pada siapa saja itu kan hak Allah. Min ibadihi daripada hambanya, namun pabau kembali mereka bi ghadabi minallah. Itu bigodobin dengan kemarahan minallah dari Allah dengan sebab kekepuran mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Yang terakhir bagi orang-orang kafir adalah siksaan yang sangat hina, zu'ihanati, yang memiliki kehinaan nanti di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wallahu alam bisawab. Nanti ayat berikutnya yaitu qalu nu'minu bima anzala alaina, yaitu wa yakfuruna bima wara'ah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah hadirin pertemuan kita di pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang kita dengar bersama dan baca terjadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga keyakinan kita lebih kuat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka dan musibah yang kini sedang terjadi. Nah, kelak kita semua mati husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda war rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan biwajhikal karim ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin jami'i ma fil qur'ani harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, lupa zikir tauhid.